Mbak Lia. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, tadi sebelumnya ada kelas atau gimana? Ya, saya habis ada pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Oh, gitu. Gurunya siapa? Bu Muti. Oh, Bu Muti. Oke, Ibu senang sekali loh Mbak karena Mbak Lia sudah mau datang di siang hari ini gitu. Oke, sebelumnya Mbak Lia ingin punya urusan atau mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya tuh akhir-akhir ini tuh lagi hektik sama drakor, Bu. Jadi kan saya harus begadang. Apalagi saya tuh kalau misalnya udah ngedrakor harus selalu namatin sampai akhir episodenya, Bu. Dan kadang itu juga 3 hari yang lalu bahkan saya tuh nggak tidur untuk namatin 25 episode drakor. Jadi akhirnya tuh saya tuh kalau di kelas itu ya terlambat, terus juga ngantuk, malas ngerjain PR gitu sih, Bu. Oh, gitu. Di sini berarti dapat dikatakan Mbak Lia sering datang telat dan juga tidak mengerjakan tugas karena malamnya begadang seperti itu ya. Iya. Oke. Lalu di sini nantinya sebelumnya Mbak Lia sudah melakukan konseling atau belum? Dulu setahun yang lalu sih, Bu. Oh, seperti itu. Oke, ini untuk sesi konseling kali ini sama dengan yang sudah Mbak Lia lakukan tahun lalu. Mungkin hampir mirip gitu ya. Nanti kita akan melakukan sekitar waktu 30 menit karena nantinya Ibu juga harus ada rapat. Apakah Mbak Lia setuju? Iya, soalnya juga saya mau ada kelas lagi. Oh iya, baik. Di sini Mbak Lia tidak perlu takut dan juga tidak perlu ragu karena nantinya yang akan tahu kejadian yang di sini itu hanya Ibu dan juga Mbak Lia. Jadi Mbak Lia bisa menceritakan segala keluh kesahnya Mbak Lia, apapun yang dirasakan Mbak Lia dengan bebas seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Oke, sekarang silakan Mbak Lia bisa mulai menceritakan bagaimana atau mungkin apa yang sedang Mbak Lia rasakan, yang sedang Mbak Lia bingungkan. Iya, Bu. Jadi saya itu udah mulai males sekolah, Bu, karena saya itu lagi suka-suka lagi hektik-hektiknya sama drakor. Karena kalau saya udah ngedrakor itu kayak suasananya tuh lebih senang gitu daripada sekolah, Bu. Dan kalau misalnya saya udah ngedrakor itu pasti harus namatin episode dan pastinya tuh saya tuh begadang. Jadi kalau pagi itu ya kadang saya terlambat, terus malas ngerjain PR dan ngantuk juga di kelas, Bu. Oh, seperti itu. Lalu untuk menurut Mbak Lia sendiri, skala untuk enggak gini aja. Nilai dari permasalahan yang Mbak Lia alamin dari 1 sampai 10 itu berapa kira-kira? 9 sih, Bu, karena saya udah tahap pengen banget bolos sekolah, bahkan PR pun udah saya males ngerjain. Oh, seperti itu. Jadi 9 ya untuk nilai yang atau mungkin skala yang Mbak Lia berikan untuk permasalahan Mbak Lia ini. Dan Mbak Lia bisa ceritakan nggak ketika Mbak Lia ini di malam hari itu berapa jam kira-kira dalam menyelesaikan drakor Mbak Lia? Tergantung episodenya sih, Bu. Kalau misalnya cuma 8 episode itu paling jam 1 udah selesai. Nah kalau misalnya udah 25 episode itu terkadang sampai pagi, Bu. Bahkan saya langsung sekolah tuh bisa. Oke, baik, seperti itu. Lalu itu sangat mengganggu aktivitas Mbak Lia atau tidak ketika Mbak Lia semalaman atau mungkin bahkan kurang tidur? Iya, Bu, pastinya. Jadi saya nggak bisa ngerjain PR, terus ngantuk juga di kelas. Jadi untuk berinteraksi pun dengan teman-teman itu saya udah kayak malas saja, Bu. Bahkan sempat saya pengennya itu di sekolah itu saya maunya drakoran juga, Bu. Itu. Lalu ketika apa sih yang Mbak Lia rasakan ketika Mbak Lia menonton drakor? Apakah itu sangat membahagiakan Mbak
bahagia kan Bu, tapi makin kesini makin lama itu kayak saya tuh merasa gelisah, saya merasa cemas, dan saya tuh merasa khawatir dengan diri saya sendiri. Lalu jika suatu saat atau mungkin suatu waktu ya, itu Mbak Lia bisa tidur tepat waktu tanpa ada nonton drakor, terus bangun pagi, itu apa yang akan bagaimana reaksi Mbak Lia? Mungkin terasa lebih, tentunya nggak lelah sih Bu, soalnya kalau misalnya saya udah ngedrakor tuh capek mata, capek bahkan raut muka saya juga tidak mengenakan ketika di kelas. Dan mungkin kalau misalnya saya gak begadang dan tidur tepat waktu, mungkin saya lebih ceria saja sih Bu dalam untuk berangkat ke sekolah. Seperti itu. Lalu apakah Mbak Lia ingin seperti itu, ingin merasakan seperti itu atau tidak? Ya Bu, pastinya saya ingin sekali merasakan hal itu. Saya juga harus bisa mengontrol, terutama mengontrol diri saya untuk tidak terlalu sering lah dalam untuk ngedrakor. Seperti itu. Lalu apa sih yang Mbak Lia ingin ubah atau mungkin Mbak Lia ingin atur? Tadi kan Mbak Lia mengatakan mengontrol dirinya, itu seperti apa yang Mbak Lia kontrol? Ya pastinya niat dulu sih Bu, saya itu juga harus mengumpulkan niat juga. Tujuan saya kembali harus sekolah juga. Dengan saya mengontrol untuk tidak terlalu sering, bukan berarti saya nanti tidak akan pernah menonton drakor. Mungkin saya bisa mengurangi dengan yang biasanya saya harus menamatkan semua episode, mungkin bisa ketika sudah jam 10 itu saya juga harus menyelesaikan, dan akhirnya saya tidak akan begadang, kemudian bisa bangun pagi hari untuk berangkat sekolah. Tapi sebelumnya apakah Mbak Lia sudah melakukan suatu pencegahan atau mungkin ada hal yang memang Mbak Lia sudah lakukan untuk mengurangi nonton drakornya itu gimana? Sejauh ini itu sih Bu, dikit sih. Yang biasanya saya sampai jam 3 pagi, jam 5 bahkan, itu mungkin akhir-akhir ini saya ambil drakor yang sedikit-sedikit episodenya, jadi bisa selesai jam 12, jam 11 gitu sih Bu. Lalu apakah itu berhasil atau tidak? Berhasil lumayan lah Bu, setidaknya saya nggak terlambat. Cuman kalau misalnya di kelas tetap mengantuk Bu. Seperti itu. Lalu tadi langkah yang seperti apa yang Mbak Lia ingin lakukan untuk kedepannya? Saya seperti yang sudah saya katakan tadi Bu, saya mungkin akan mengkat drakor, ambil drakor yang sedikit episodenya, atau ketika jam 10 udah saya harus menyelesaikan semua urusan saya, kemudian PR itu biasanya saya langsung drakoran, tapi harus saya kerjakan dulu sepulang sekolah gitu sih Bu. Oke, jadi dapat dikatakan Mbak Lia ingin mengambil langkah untuk lebih mendahulukan pekerjaan rumahnya, Ya. baru setelahnya menonton drakor seperti itu. Lalu apakah ada hal lainnya yang mungkin Mbak Lia ingin lakukan juga atau itu saja? Mungkin lebih aktif di kelas sih Bu. Terlebih lagi saya kan juga lelah, ketika udah begadang tuh lelah, jadi sedikit banyak mengantuk, yang mana akhirnya terkadang guru menegur saya karena terkadang saya tidur di kelas. Mungkin itu saja sih Bu. Oke. Lalu apakah Mbak Lia sudah yakin untuk bisa melakukan langkah-langkah yang sudah Mbak Lia susun tadi? Yakin nggak yakin, meskipun nggak bakal tiap hari saya ngelakuin itu, mungkin saya bisa nyobainnya sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin bisa jadi terus menerus sih. Oke. Tapi Ibu pengen dengar Mbak Lia
bilang, saya yakin untuk lebih keras lagi biar Beli jauh-jauh lebih yakin lagi. Saya yakin bahwa saya akan mengurangi untuk menonton drakor, sehingga ketika jam 10 saya juga harus sudah mulai tidur dan bisa berangkat pagi ke sekolah. Jauh lebih yakin lagi sudah? Sangat yakin sepertinya Ibu. Oke, jika sudah yakin, bagaimana kalau Ibu dapat simpulkan di sini? Jadi sebelumnya Mbak Lia mengatakan bahwa sempat merasa sempat sering bolos sekolah atau mungkin bolos karena telat ya, berarti ya telat datang, dan juga sering tidak mengerjakan tugas karena malamnya Mbak Lia sering nonton drakor seperti itu. Dan di sini langkah yang Mbak Lia sudah sampaikan tadi, Mbak Lia ingin lebih mendahulukan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang sudah diberikan terlebih dahulu untuk dikerjakan, lalu nantinya bisa menonton drakor tapi di jam 10 sudah selesai seperti itu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kalau Mbak Lia minggu depan bertemu lagi dengan Ibu di hari yang sama dan jam yang sama untuk nantinya kita membahas bagaimana proses yang sudah dilakukan Mbak Lia, apakah bisa berkembang atau mungkin Mbak Lia sedikit kesusahan seperti itu. Apakah bisa Mbak Lia sepakati? Saya sepakati. Oke, jika Mbak Lia sudah sepakat dan Mbak Lia juga sudah mau, apakah Mbak Lia ada yang ingin disampaikan atau mungkin masih ada kekhawatiran lainnya? Sejauh ini cukup. Oke, jika sudah cukup, lalu bagaimana perasaannya sekarang setelah melakukan sesi konseling kali ini? Tentunya saya merasa lega Bu, karena baru kali ini saya setelah seminggu ini saya merasa khawatir, merasa cemas, dan akhirnya saya bisa mengungkapkan pada Ibu, tentunya merasa lega. Oke, baik. Kalau Mbak Lia sudah merasa lega, Ibu juga sudah senang karena Mbak Lia sudah menunjukkan perubahan yang bagus, karena tadi sebelumnya Mbak Lia belum tahu dan sekarang jadi tahu gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Lia atas kedatangannya. Ibu sangat senang sekali untuk hari ini, dan Mbak Lia setelah ini bisa melakukan aktivitasnya lagi. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.